من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwani fi din, azani wa azakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa kembali berkumpul dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu untuk thalabul ilm. Dan kita lanjutkan dari membaca kitab Arba'una Haditsan fi fadli la ilaha illallah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Marzuq ibn Muhammad Ad-Da'jani hafizahullah ta'ala. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-7, al-hadits as-sabi', hadis yang ke-7, fi bayanil qaidi li sihhati qawliha wa huwa al-kufru bi jami'i ma yu'badu min dunillah. Suatu bab yang menjelaskan tentang penuntun benarnya ucapan la ilaha illallah adalah kufur dengan seluruh apa yang disembah selain daripada Allah, yaitu penjelasan tentang benar atau tidaknya ucapan seseorang, yaitu kalimat la ilaha illallah seseorang adalah ditandai dengan orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu harus mengkufuri seluruh apa yang disembah selain daripada Allah. Di sini muallif hafizahullah taala beliau membawakan hadis dari Abu Malik an abihi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Rawahu Muslim. Dari Abu Malik, dari bapaknya, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia juga mengkufuri segala yang disembah selain daripada Allah, maka hartanya, darahnya itu haram. Hartanya dan darahnya itu haram. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan hisabnya itu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Asy-Syafi'ullah taala beliau menyebutkan beberapa faedah dari hadis tersebut. Hadza hadis fihi fawaid. Minha, yang pertama, ismatud dami wal mali bila ilaha illallah.
Faedah yang pertama dari hadis tersebut, terjaganya darah dan harta itu dengan kalimat la ilaha illallah. Terjaganya darah dan juga harta dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi seorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak boleh untuk ditumpahkan darahnya dan tidak boleh untuk diambil hartanya, kecuali dengan haknya Islam. Ya. Ini zahirnya asalnya itu sebenarnya pengucapan saja. Seorang sudah mengucapkan la ilaha illallah itu sudah haram darahnya dan juga hartanya. Akan tapi kemudian selanjutnya Syekh menyebutkan faedah yang kedua. Wa minha anna mujarrada qawlihi la ilaha illallah la yakfi. Sekedar mengucapkan la ilaha illallah itu belumlah cukup. Hatta yukaffira bi jami'i ma yu'badu min dunillah. Sekedar pengucapan la ilaha illallah itu belumlah cukup sampai dia itu mengkufuri dengan seluruh apa yang disembah selain daripada Allah. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah maka harus mengingkari seluruh sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadza yatabayyana khata'ul maghrurin alladzina yadhunnuna anna mujarradan nutqi biha kafin lidukhuli fil Islam. Maka dengan ini terjelaskanlah kesalahan orang-orang yang maghrurin, orang-orang yang tertipu, yang mana mereka mengira bahwasanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu sudah mencukupi mereka untuk masuk dalam Islam. Ataukah al-thubutihi, ataukah sudah tetapnya dia itu sebagai orang Islam meskipun cuma sekedar mengucapkan. Ini jelas suatu kesalahan yang sudah beredar di masyarakat. Ya, mereka menyatakan kalau cuma sekedar mengucapkan itu sudah cukup, padahal tidak demikian. Ya. Wa hadza la yatimmu lahu hatta yuhaqqiqa ruknai hadhihi al-kalimah. Dan ini tidaklah sempurna sampai terlaksana dua rukun dari kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ada dua rukun yang harus dipenuhi. Bukan cuma sekedar mengucapkan, tapi juga harus memenuhi dua rukun yang ada di dalam kalimat tersebut. Wa huma al-itsbat. Rukun yang pertama adalah al-itsbat. Yang kedua adalah wan-nafyu. Yang kedua adalah penafian. Pertama itsbat, penetapan bahwasanya sesembahan itu hanyalah Allah, dan juga an-nafyu, yaitu menafikan seluruh sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ataukah yang lebih tepatnya nafyu dulu baru itsbat ya. Karena pertama dengan menafikan dulu la ilaha, kemudian baru diisbatkan, ditetapkan dengan illallah. Jadi an-nafyu wal itsbat lebih tepatnya mungkin demikian ya. Nafyu didahulukan, rukun yang nafyu yang pertama, rukun yang kedua adalah al-itsbat. Yaitu itsbatul ibadatillahi wahdah, menetapkan peribadatan, menetapkan sesembahan itu hanyalah milik Allah semata. Wa nafyu ibadati ma siwahu, dan menafikan seluruh peribadatan kepada selain Allah. Wa bihadza yatahaqqaqu at-tamassuk bihadhil kalimah. Maka dengan ini terlaksanalah, terrealisasikanlah at-tamassuk, yaitu berpegang teguh dengan kalimat ini, dengan dua rukun ini. Maka di sini baru terlaksana. Ya, seseorang itu berpegang dengan kalimat la ilaha illallah tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Barang siapa yang kufur dengan taghut, barang siapa yang mengingkari taghut, nanti kita akan jelaskan apa itu taghut, ya. Barang siapa yang mengingkari taghut dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. Perhatikan di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua rukun dari ucapan la ilaha illallah. Itu yang pertama, kufur dengan taghut. Ya, menafikan seluruh sesembahan selain daripada Allah. Kemudian yang kedua, beriman hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau seseorang sudah memenuhi dua rukun ini, maka Allah menyatakan faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah
berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat, yaitu ucapan la ilaha illallah. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-256. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala mufassiran li hadhil ayah. Beliau menafsirkan ayat ini, belum menyatakan man khala'al andada wal awthana wa ma yad'u ilaihi syaitan min ibadati kulli ma ya'budu min dunillah, kulli ma yu'badu min dunillah wa wahhada Allah fa'abadahu wahdahu wa syahida an la ilaha illa huwa faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang ayat tersebut, ayat Al-Baqarah ayat yang ke-256, beliau menyatakan barang siapa yang melepaskan sesembahan-sesembahan, tandingan-tandingan, andat yaitu tandingan-tandingan dan juga lautan, yaitu berhala-berhala dan apa saja yang syaitan menyeru kepadanya dari peribadatan, yaitu seluruh apa yang disembah selain daripada Allah, kemudian dia mentauhidkan Allah, dan dia menyembah kepada Allah semata, dan dia bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia, yaitu Allah, maka dia menyatakan faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh dengan al urwatul wuthqa, yaitu tali yang sangat kuat. Wal urwatul wuthqa hiya qaulu la ilaha illallah. Dan urwatul wuthqa itu adalah ucapan la ilaha illallah. Ini urwatul wuthqa ya. Ini kama warada an Sa'id bin Jubair Ad-Dhahhak wa ghairuhuma. Sebagaimana hal itu juga disebutkan oleh Al-Imam Sa'id bin Jubair dan juga Ad-Dhahhak dan selain daripada keduanya rahimahumullah taala, tentang penafsiran dari urwatul wuthqa itu adalah ucapan la ilaha illallah. Ikhwan fillah azani wa azakumullah. Dan ayat yang serupa dengan ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah, ini juga ada di sana surat An-Nahl ayat yang ke-36, yang di sana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertauhid dan juga untuk meninggalkan segala macam bentuk syirik, yaitu meninggalkan segala macam bentuk taghut. Di surat An-Nahl ayat yang ke-36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Di sini Allah menyebutkan dua rukun sekaligus dalam ucapan la ilaha illallah. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap rasul. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Apa tujuan rasul itu diutus? Allah menyatakan an i'budullah, agar supaya mereka menyeru kepada umatnya, agar supaya umatnya itu menyembah hanya kepada Allah. Ini pertama, al-itsbat. Ada rukun al-itsbat, yaitu penetapan sesembahan itu hanyalah kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah an-nafyu, menafikan. Wajtanibut taghut, dan menjauhi segala macam bentuk taghut. Dan taghut ini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, beliau mendefinisikan tentang taghut ini dengan perkataan yang sudah masyhur di kalangan kita. Beliau menyatakan at-taghutu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Taghut itu adalah apa saja yang diperlakukan oleh seorang hamba secara berlebih-lebihan, melampaui batas. Baik itu berupa disembah, diikuti ataukah ditaati. Maka di sini seluruhnya adalah taghut. Ya, ini definisi taghut yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Setelah seorang beribadah hanya kepada Allah semata, setelah menetapkan peribadatan itu hanyalah kepada Allah semata, yang pertama, kemudian yang kedua harus mengkufuri taghut. Harus mengingkari segala macam bentuk taghut. Dan taghut itu sebetulnya Imam Ibnu Qayyim tadi adalah segala sesuatu yang mana seorang hamba itu memperlakukan dengan berlebihan, dengan melampaui batas. Ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu. Segala sesuatu yang mana seorang hamba memperlakukan secara berlebihan. Baik itu min ma'bud, disembah, ataukah matbu, diikuti, ataukah muta', ditaati. Ini semuanya bisa menjadi taghut. Semuanya bisa menjadi taghut. Sesembahan, ataukah cuma sekedar pengikutan, ataukah sekedar cuma penaatan saja kalau yang ditaati itu.
menyelisih Allah dan Rasulnya, maka di sini jelas ya, sesuatu itu bisa menjadi taghut. Nah, dari definisi ini mungkin sudah kita tahu ya gambarannya ya, taghut itu bukan cuma sekedar taghut itu bukan cuma sekedar patung saja, bukan. Bukan cuma sekedar pepohonan ataukah kuburan, bukan itu saja. Tapi Ibnu Qayyim menyatakan secara umumnya segala sesuatu yang diperlakukan oleh seorang hamba secara berlebihan. Baik itu berupa disembah, perhatikan disembah jelas ya itu ya. Kemudian diikuti. Ya. Diikuti. Ma'bud atau matbu, diikuti. Ya. Jadi sesuatu kalau diikuti dengan tanpa adanya dalil, dengan tanpa adanya ya, Al-Quran atau Al-Hadis, ya, tidak di atas Al-Haq, tapi tetap diikuti, cuman sekedar bebek saja, ikut saja. Kesana ikut kesana, kesana ikut kesana, saya ikut kesana tanpa tahu tujuannya apa, tanpa tahu dasarnya apa, maka di sini juga yang diikuti ini bisa menjadi taghut. Baik itu berupa katakan dukun, baik itu berupa katakan seorang kiai ataukah seorang ustadz bahkan mungkin. Kalau cuma sekedar ngomong harus ikuti tapi dengan tanpa adanya tahu dasarnya apa, maka di sini hati-hati yang demikian. Jangan sampai kita menjadikan si fulan orang yang kita ikuti sebagai taghut. Dan juga bagi orang yang diikuti pun harus tahu. Harus jangan sampai menyesatkan pengikutnya. Kalau seorang sudah dipercaya ya, sebagai panutan katakan, maka hendaklah jangan sampai menyesatkan orang. Karena ini bahaya, sangat bahaya. Karena di situ taghut itu bukan cuma di ibadah saja, tapi juga diikuti. Ya. Ataukah juga ditaati muta. Ya. Min ma'budin au matbu'in au muta. Ditaati juga demikian. Memang dasarnya Islam itu memerintahkan kepada pengikutnya untuk taat. Sebagaimana taat kepada waliul amr. Orang yang menguasai perkara kita, orang yang mengatur perkara kita. Tapi kalau waliul amr itu tidak sesuai dengan syariat, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk mentaatinya. Lebih lagi kalau menyelisih Al-Quran juga Al-Hadis, dalil-dalil yang jelas ada, maka di sini jelas harus ditinggalkan. Ya. Tapi kalau waliul amr ini sesuai dengan ya al-haq, maka kita wajib untuk mengikutinya dengan tanpa adanya alasan. Meskipun mereka Rasulullah menyatakan ya memukul punggung kita, mengambil harta kita. Nah, tapi kita tetap wajib untuk mentaatinya. Ini gambaran dari wajibnya ketaatan rakyat kepada pimpinan. Ya, ini tentunya kalau dalam hal yang tidak menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Tapi kalau menyelisihi, maka di sini tidak ada kewajiban untuk taat. Karena bisa jadi waliul amr itu bisa menjadi taghut karena ditaati ya, secara berlebihan dengan tanpa adanya ya dalil yang syar'i, tanpa sesuai dengan al-haq, ya, tanpa sesuai dengan kebenaran. Ini dari definisi tersebut ya kita tahu. Ya sebenarnya kita sudah tahu tentang definisi 3 dari jenis taghut. Ya. Yaitu yang pertama disembah. Kemudian yang kedua adalah diikuti dan kemudian ditaati. Ini kalau dari definisi. Tapi kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan secara rinci dari macam-macam taghut. Tapi belum cuma menyebutkan ya, cuman pimpinan-pimpinannya. Belum menyatakan wa tawaghitu katsirun. Dan taghut itu sangatlah banyak. Sangat banyak. Baik itu dari kategori yang disembah ataukah cuman sekedar diikuti ataukah ditaati, ini kan sangat banyak cabang-cabangnya. Saya belum memberikan garis bawah di sini, belum menyatakan sangatlah banyak waru'usum khamsah, dan pimpinan taghut itu ada 5. Ini tentang taghut supaya kita, karena di sini di ayat tadi disinggung harus mengkufuri seluruh yang disembah selain daripada Allah, itu seluruh taghut tersebut. Nah, maka harus kita tahu ya, orang-orang yang bagaimana yang harus kita jauhi. Karena bisa jadi orang tersebut sebagai taghut. Nah, beliau menyatakan yang pertama iblis la'natullah alaih. Ini iblis yang pertama kali ya, pimpinan dari orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iblis ini adalah nenek moyangnya syaitan-syaitan yang jahat. Dan iblis ini adalah makhluk pertama kali yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika Allah perintahkan kepada iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Tapi bahkan iblis ini menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam dalam rangka untuk menghormatinya ketika Allah perintahkan. Apa sebabnya iblis demikian? Karena iblis itu
Ya, merasa dirinya lebih baik, fanatik dengan golongannya. Waalaikumsalam. Iblis itu diantara sifatnya adalah sifat takabur karena dia sombong. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Alasannya demikian. Allah menyatakan dalam Al-Quran, ya, wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, seterusnya. Kemudian Allah merintahkan kepada iblis untuk bersujud. Ya, wa in qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis tidak mau sujud karena enggan dan juga karena istikbar, karena sombong. Ya, merasa dirinya lebih bagus, merasa dirinya lebih pintar, merasa dirinya lebih, segalanya lebih daripada Adam. Sehingga ini sifat yang harus kita jauhi karena ini sifat iblis. Ya. Ini bukan disembah kan, tapi ini cuma sekedar diikuti saja. Apakah ada orang yang menyembah kepada iblis? Tidak. Karena iblis pun nggak tahu bentuknya bagaimana, kan nggak tahu. Karena itu makhluk halus. Ini tidak disembah tapi bisa menjadi tauhid. Tapi karena diikuti saja. Oleh karena itu tadi definisi yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim sangatlah luas. Cakupannya sangatlah luas. Di sini iblis di antara kategori salah satu yang diikuti. Ya, karena kebanyakan manusia itu mengikuti iblis. Ya, mereka orang yang durhaka itu mengikuti iblis. Ya, bukan menyembah tapi mengikuti saja. Ya, ketika iblis ini bersifat dengan sifat sombong, tidak mau melaksanakan perintah Allah, maka kebanyakan manusia mengikutinya, bersombong diri. Kemudian di antara alasan iblis kenapa tidak mau sujud dengan Nabi Adam, ketika Allah perintahkan, Allah juga sebutkan dalam surat Al-A'raf. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk?" Qala ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk?" Apa yang menghalangi engkau untuk tidak mau bersujud ketika aku perintahkan kepadamu untuk bersujud kepada Adam? Maka iblis alasannya apa? Qala ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Berarti kan fanatisme golongan. Ini salah satu sifatnya iblis, maka hendaklah kita jauhi. Sifat-sifat tersebut hendaklah kita jauhi. Jangan merasa dirinya lebih baik, merasa paling betul, paling berkuasa dan seterusnya, jangan. Karena yang paling berkuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini iblis. Perhatikan, sifatnya iblis. Ya, ketika Allah perintahkan untuk bersujud tapi dia menyatakan dirinya lebih baik. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan dia dari tanah. Ya, maka ini diantara salah satu sifat-sifat iblis yang harus kita jauhi. Ya, karena ini termasuk tauhid yang bahkan ini yang paling utamanya tauhid, yaitu diikuti. Yang diikuti, banyak manusia diikuti. Dan perhatikan, iblis ini adalah musuh bebuyutan kita, umat manusia. Ya, karena ketika iblis diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Adam, tidak mau, kemudian Allah usir dari surga. Allah usir dari surga, kemudian iblis ini bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan umat manusia, untuk menyesatkan anak cucunya Adam. Ya. Iblis menyatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Qala fa bima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم ولا تجد أكثرهم شاكرين." Iblis menyatakan, "Fabima aghwaytani," karena disebabkan engkau telah menyatakan aku sesat, la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Aku benar-benar akan duduk, maksudnya akan menghalangi manusia dari jalanmu yang lurus. Ya, qa'ada yaq'udu maksudnya duduk, maksudnya menghalangi manusia dari jalan yang lurus. La'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ini sumpahnya iblis. Ya. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. Kemudian aku akan datang kepada mereka manusia dari hadapan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Ya. Kemudian kau dapatkan kebanyakan mereka manusia itu tidak bersyukur. Ini sumpahnya iblis. Maka di sini iblis adalah tauhid yang paling besar, yang pertama kali harus kita hindari. Ya. Dan juga iblis ini karena tidak bisa kita lihat, ya, maka kita harus tahu apa langkah-langkahnya, apa makar-makarnya, dan apa sifat-sifatnya. Tadi, bagaimana dia contohkan dalam Al-Quran tadi, sebutkan sifatnya adalah sombong. Ketika Allah perintah untuk melakukan sesuatu, sombong. Kemudian di antara sifatnya juga Allah menyatakan, ya, dalam Al-Quran, yaitu tentang fanatisme golongannya, ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Ya. Demikian, maka di sini adalah sifat-sifat yang harus kita jauhi, karena itu termasuk sifatnya iblis. Kalau kita tidak menjauhi, maka kita sudah mengikuti langkah-langkahnya iblis. Padahal ini iblis adalah suatu tauhid yang paling besar yang harus kita hindari. Nah, ini
Ya, taghut jenis yang pertama itu iblis laknatullah alaihi. Nah, ini yang harus kita hindari yang pertama kali. Kemudian yang kedua, setelah yang pertama tadi adalah iblis, kemudian yang kedua adalah wa man 'ubida fa huwa radin. Yaitu siapa saja yang dia disembah dalam keadaan dia ridha. Ya. Siapa saja yang disembah dalam keadaan ridha. Maka di sini ya seluruhnya itu adalah taghut. Baik itu berupa manusia, ya, manusia biasa, ataukah baik itu berupa benda-benda yang asalnya benda itu enggak apa namanya? Benda itu asalnya enggak ridha kalau mereka disembah. Tapi nanti di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan masukkan mereka seluruhnya sesuatu yang disembah selain daripada Allah ke dalam neraka. Ya sebagaimana matahari. Matahari adalah makhluk yang taat pada Allah, tidak pernah mendurhakai Allah. Tapi karena matahari disembah oleh orang-orang yang menyembahnya, yaitu orang-orang di Jepang itu kalau ada agama Shinto, menyembahnya itu matahari. Sehingga matahari pun nanti akan masuk dalam neraka jahanam untuk menambah siksaan bagi orang-orang yang menyembahnya. Ya. Allah menyatakan dalam Al-Quran tentang masalah ini, ya, ya, di surat Ar-Ra'd kalau nggak salah, surat Ar-Ra'd. Cuman saya ayatnya nggak lupa. Ada yang ingat nggak? Nanti sambil jalan dulu. Jelas seluruhnya yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, yang selain daripada Allah kalau dia ridha, ya. Kalau berupa manusia, ya kalau ridha jelas masuk neraka jahanam. Demikian pula benda-benda seluruhnya ini juga masuk dalam neraka. Ya. Allah menyatakan innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kalian dan apa saja yang disembah selain daripada Allah menyatakan hasabu jahannam. Mereka seluruhnya itu akan menjadi kayu bakarnya api neraka. Perhatikan. Ini ya, segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah, ya maka di sini akan Allah menyatakan hasabu jahannam. Akan menjadi kayu bakarnya api neraka, antum laha waridun. Kalian benar-benar akan mendatanginya. Nah, ini tentunya kalau ya mereka itu ridha. Ataukah kalau benda-benda juga demikian? Benda-benda yang jelas mereka masuk neraka dalam neraka jahanam sebagai bahan bakarnya api yang neraka tersebut, ya, sebagai untuk tambahan siksaan bagi mereka penduduknya dan juga orang-orang yang menyembahnya. Akan tetapi kalau dia disembah, manusia yang disembah tapi tidak ridha, sebagaimana kita lihat orang-orang Nasrani mereka menyembah Nabi Isa Ibn Maryam. Demikian pula orang-orang kaum muslimin banyak di antara mereka yang bahkan menyembah Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan di antara mereka ada yang menyembah Syekh Abdul Qadir Jailani, ada yang menyembah Syekh Fulan dan Syekh Allan dan seterusnya. Ya, kalau Syekh ini ridha, jelas mereka juga masuk penghuni neraka jahanam. Tapi kalau mereka tidak ridha, sebagaimana Nabi Isa tidak mungkin beliau ridha kalau disembah dirinya. Karena beliau sendiri memerintahkan kepada umatnya untuk bertauhid kepada Allah. Maka di sini tidaklah termasuk golongan orang-orang yang masuk dalam neraka jahanam. Karena di selanjutnya Allah menjelaskan ya tentang orang-orang yang tidak ridha. Ya. Setelah Allah menyatakan demikian yang pertama tadi, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Kemudian di ayat yang lain Allah menyatakan, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. La yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Ya. Allah menyatakan demikian. Sesungguhnya orang-orang yang sabaqat lahum minal husna, kebaikan telah mendahului mereka, maksudnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan bagi mereka, yaitu para wali, tentunya wali-wali Allah, baik itu dari kalangan nabi maupun dari kalangan manusia biasa. Ya. Maka Allah menyatakan ulaika anha mub'adun, mereka itu akan dijauhkan dari neraka jahanam. La yasma'una hasisaha, mereka tidak akan mendengar suara-suaranya pun tidak akan mendengar. Ya. Wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Sementara mereka itu benar-benar ya mendapatkan kenikmatan dari apa yang mereka inginkan dan kekal dalamnya. Ini tentunya kalau orang yang tidak ridha ketika disembah. Maka ini tidaklah termasuk dari jenis taghut yang sedang kita bicarakan di sini. Tapi yang termasuk taghut adalah siapa saja yang disembah dalam keadaan dia ridha. Ya. Baik itu berupa ya meskipun orang menyatakan sebagai wali, ya. Tapi kalau dia ridha disembah, maka di sini bukanlah waliullah.
tapi yang benar adalah wali syaitan. Ya, maka dia juga termasuk penghuni neraka jahanam dan dia termasuk taghut yang harus kita jauhi yang kedua. Nah, kemudian selanjutnya taghut jenis yang ketiga, beliau menyatakan wa man idda'a an-nasa wa man idda'a syai'an min 'ilmi al-ghaib. Seorang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib. Ini juga termasuk taghut. Baik itu berupa orang biasanya itu mengatakan sebagai orang pintar, ataukah peramal, ataukah paranormal, ataukah yang lainnya, sama saja. Ya, karena mereka mengaku mengetahui perkara yang gaib, maka di sini termasuk dari kategori taghut yang harus kita jauhi. Karena ilmu gaib itu hanyalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah menyatakan la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau ada orang, apalagi manusia zaman sekarang yang mengaku mengetahui perkara gaib, ya, maka di sini jelas dia adalah taghut yang harus kita jauhi. Meskipun dia itu berpakaian dengan pakaian ya kiai, ataukah berpakaian dengan pakaian-pakaian yang lainnya, dukun ataukah yang lainnya, tetap ini semuanya taghut yang harus kita jauhi. Ini jenis taghut yang ketiga. Ya, karena ilmu gaib itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Apalagi masalah terjadinya hari kiamat, yang jelas ini suatu perkara yang sangat-sangat rahasia. Sangat-sangat rahasia bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan Rasulullah SAW makhluk yang paling mulia, Jibril alaihissalam, seorang malaikat yang paling mulia, ini pun tidak tahu tentang hari kiamat. Karena ini perkara gaib. Ya, sebagai dalil adalah dalam hadis Jibril. Ketika Jibril tanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, akhbirni 'anis sa'ah. Kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Rasul menyatakan mal mas'ulu anha bi'alam nasail. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kedua-duanya sama sekali tidak tahu. Ya. Maka di sini adalah merupakan dalil bahwasanya hari kiamat tidak ada yang tahu satupun. Ya. Maka jelas kalau ada orang yang meramalkan terjadi hari kiamat tahun sekian dan sekian, ini jelas suatu kedustaan. Dan orang yang menyampaikannya ini, orang yang mengeluarkan pendapat ini adalah jelas salah satu jenis taghut yang harus kita jauhi. Nah. Kemudian yang keempat, wa man da'an nasa ila ibadati nafsihi, orang yang menyuruh kepada manusia untuk mengibadahi dirinya, untuk menyembah dirinya. Baik seruannya itu mendapatkan sambutan dari orang ataukah tidak. Dan ini jelas taghut yang juga sangat berbahaya. Dan termasuk dalam kategori ini adalah orang yang mengaku dia mendapatkan risalah kenabian. Karena sama saja, dia itu menganggap adanya nabi baru selain ya setelah Rasulullah turun. Maka di sini juga termasuk orang yang menyeru manusia untuk mengibadahi dirinya. Karena ibadah itu bukan cuma untuk menyembah saja, tapi terkadang ibadah itu juga bisa mentaati ibadahnya. Ataukah menghalalkan sesuatu yang haram, ini juga ibadah kan? Ataukah mengharamkan sesuatu yang halal, yang Allah tentukan halalnya ataukah haramnya, ini jelas juga ibadah. Oleh karena itu bentuk ibadahnya orang-orang Nasrani, ya, ini bukan menyembah kepada pendeta-pendetanya mereka, tapi Rasulullah katakan mereka itu menyembah. Ketika Allah menurunkan ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu mereka menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai rob-rob selain daripada Allah. Kemudian ketika itu ada seorang sahabat yang masih baru masuk Islam, yang bernama Ali bin Hatim radhiyallahu taala anhu. Ya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tidak menyembah kepada mereka. Maka Rasulullah menyebutkan bentuk sesembahannya orang-orang Nasrani kepada pendeta-pendeta mereka. Ya. Bukankah engkau itu mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan? Bukankah mereka itu mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, kemudian kalian juga ikut mengharamkannya? Demikian pula ketika mereka menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, kemudian kalian juga ikut menghalalkannya. Ini berarti kan cuma sekedar mengikuti saja. Ya, mengikuti masalah tahrim dan juga tahlil. Masalah pengharaman juga penghalalan dari pimpinan-pimpinannya mereka. Tapi ternyata Rasul nyatakan fatilka ibadatuhum iyyahu. Maka itulah bentuk peribadatan mereka orang-orang Nasrani kepada para pendeta-pendetanya. Cuma sekedar mengikuti, tapi sudah dikatakan ibadah. Maka di sini juga termasuk dalam kategori wa man da'an nasa ila ibadatin nafsi juga demikian.
termasuk orang yang mengaku memiliki kerisalahan, memiliki kenabian. Ya. Ataukah sebagaimana tadi? Mungkin sekarang ada yang tidak sadar. Ternyata pimpinannya bisa menjadi tauhid. Gara-gara pimpinannya menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Sebagaimana kita ya tahu, ya, ada di sana majlis taklim, apakah majlis tafsir ataukah yang lainnya. Ketika pimpinan mereka menghalalkan anjing, ternyata rame-rame pengikutnya ikut halal, anjing itu halal karena tidak dalilnya, alasannya tidak dalil dalam Al-Quran. Ini apakah ini bukan suatu peribadatan kepada pimpinannya? Ini jelas suatu peribadatan. Ya karena dia telah mentaati pimpinannya mereka sesuatu yang menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Padahal Allah jelas ya memerintahkan kepada ya manusia untuk mentaati Rasulnya, sementara Rasul telah menyebutkan akan jeleknya anjing. Ya jangankan makan dagingnya ya. Jilatannya saja Rasulullah perintahkan untuk mencuci 7 kali. Bagaimana dengan dagingnya? Jilatannya saja baru. Rasul menyatakan idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Awaluhunna bit-turab. Apabila ada anjing menjilat bejana salah seorang di antara kalian, cucilah 7 kali. Perhatikan. Ya, betapa beratnya najisnya anjing. Tapi kenapa? Kemudian ada orang yang datang kemudian menghalalkan anjing. Jilatannya saja Rasulullah perintahkan untuk mencuci 7 kali. Ya bahkan jangankan dagingnya. Rasul menyatakan samanul kalbi khabith. Harganya anjing itu sudah khabith, sudah busuk, sudah jelek, sudah haram. Apalagi dagingnya secara langsung. Jelas ini suatu keharaman. Meskipun dalam Al-Quran tidak ada. Tidak ada satu ayat pun yang menyebutkan anjing itu haram, tidak ada. Tapi di ayat di Al-Quran di sana disebutkan tentang sesuatu yang khabith, ya, Allah haramkan. Wa harrima 'alaikumul khaba'ith, dan diharamkan kepada kalian sesuatu yang busuk-busuk, yang jelek-jelek, yang haram. Ini jelas suatu nas yang sangat sharih yang menunjukkan bahwa anjing itu adalah ya haram. Oleh karena itu kalau ada orang yang mengikuti pimpinannya ya, cuman gara-gara ini ya, sesuatu yang menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, maka juga sama saja pengikutnya itu telah menjadikan pimpinannya itu sebagai tauhid. Ya. Kalau pimpinannya ternyata rela, maka dia juga telah memproklamirkan dirinya itu sebagai tauhid, meskipun tanpa tidak disadari. Ya. Meskipun yang dikaji adalah Al-Quran, tafsir. Tapi ternyata kalau mengharamkan sesuatu Allah yang haramkan, ya, maka di sini jelas sesuatu yang harus kita perhatikan betul-betul supaya kita jangan sampai jangan sampai kita tertipu dengan banyaknya pengikutnya. Nah, karena ini termasuk wa man idda'an nasa ila ibadati nafsihi. Ibadah ini, mengibadati dirinya itu bukan berarti cuma sekedar menyembah sujud, kemudian meminta, kemudian sebagai melakukan segala sholat di hadapannya, tidak. Bukan itu saja, tapi menyembah itu juga bisa kategorikan dalam arti yaitu sesuatu yang menghalalkan ketika Allah haramkan. Mereka menghalalkan, kita ikut halalkan rame-rame. Ini jelas suatu bentuk peribadatan kepada mereka. Sebagaimana orang Nasrani juga beribadah kepada pendeta-pendetanya mereka juga demikian. Bukan beribadah, tapi mereka itu cuma menyembah. Rasul menyatakan fatilka ibadatuhum iyyahum. Maka itulah bentuk peribadatan. Ya mereka orang Nasrani terhadap pendeta-pendetanya mereka. Kemudian yang kelima, Ibnu Qayyim menyatakan tentang tauhid ini yang kelima. Wa man hakama bighairi ma anzalallah. Orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan dalam hal ini ada perlu rincian. Jadi tidak semua orang berhukum dengan hukum selain Allah kemudian dikafirkan, tidak. Tapi yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah dalam keadaan dia itu meyakini hukum Allah itu jelek dan hukum mereka yang lebih baik, ini jelas kafir. Ya, kafir dan keluar dari Islam. Maka inilah yang dikategorikan dengan tauhid. Tapi kalau dia masih cuma sekedar mengikuti karena terpaksa ataukah karena dorongan-dorongan dunia, tapi dia masih meyakini hukum Allah lebih baik daripada hukum yang dia pakai, ini belum sampai dikatakan kafir. Tapi Allah menyatakan di ayat yang lain, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun wa ulaika humul fasiqun." Jadi ayat yang lain, "Fa ulaika humul fasiqun." Demikian. Ini belum sampai dikatakan kafir. Tapi kalau dia sudah meremehkan hukum Allah dan Rasulnya dan menganggap hukum mereka lebih baik, maka inilah tauhid jenis yang kelima yang harus kita hadapi terhadapnya. Nah, ini tentang sekilas tentang definisi dari tauhid dari Ibnu Qayyim rahimahullah dan juga dari pimpinan-pimpinan tauhid yang harus kita berhati-hati. Karena ya, benarnya ucapan la ilaha illallah seseorang itu ya, ini tergantung dengan perkara ini. Ketika dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia menetapkan satu sembahan hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata,
setelah itu dia itu mengkufuri, mengingkari seluruh sembahan selain daripada Allah, maka inilah baru dikatakan ya benar la ilaha illallahnya tersebut. Oleh karena itu di pembahasan ini penjelasan tentang penuntun benar atau tidaknya ucapan seorang la ilaha illallah tersebut adalah dengan mengkufuri seluruh apa yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini selesai hadis yang ke-7. Ya. Kemudian selanjutnya hadis yang ke-8, al-hadits ats-tsamin. Babun fi bayani masyru'iyyatil jihad liiqamati la ilaha illallah. Bab tentang penjelasan disyariatkannya berjihad untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Hadis yang ke-8 ya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu'ithtu bis-sayfi baina yaday as-sa'ah hatta ya'budu Allah wahdahu la syarika lah bi an yaqulu la ilaha illallah rawahu al-Imam Ahmad wa sahhahu al-Albani. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'ithtu bis-sayf." Aku diutus dengan pedang. Baina yaday as-sa'ah. Aku diutus dengan pedang ya. Di antara aku dan di antara hari kiamat. Hatta ya'budullah wahdahu, sampai mereka itu menyembah kepada Allah semata, la syarikalah, dan tidak ada sekutu bagi Allah. Bi ayyaqulu la ilaha illallah, yaitu dengan mereka mengucapkan la ilaha illallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini diriwayatkan sahih oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, maka di sini terdapat beberapa faedah yang kita bisa petik dari hadis tersebut. Meskipun hadisnya cuma 2 baris saja, saya perhatikan faedahnya sangat dalam. Karena demikianlah, di antara mukjizatnya Rasulullah SAW, beliau diberikan jawami'ul kalim. Ya. Beliau diberikan jawami'ul kalim dan tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Di antara mukjizatnya Rasulullah, yaitu kata-katanya padat, kata-katanya ringkas, tapi padat, maknanya itu sangatlah luas. Ya, inilah keistimewaan Rasulullah SAW dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya. Nah, meskipun di sini beliau cuma mengatakan bu'ithtu bis-sayfi baina yaday as-sa'ah hatta ya'budullaha wahdahu la syarikalah bi an yaqulu la ilaha illallah. Aku diutus dengan membawa pedang di antara aku dan di antara hari kiamat. Ya. Sampai mereka itu menyembah hanya kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah, yaitu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Hadal hadis fihi fawaid. Hadis ini terdapat padanya faedah-faedah. Yang pertama, al-isyaratu ila anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin liqalihi baina yaday as-sa'ah. Faedah yang pertama, di sini terdapat isyarat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah penutup para nabi. Khatamun nabiyyin. Ada sebagian kelompok yang menyatakan khatam itu cincin. Jadi cincinnya para nabi. Tapi di sini kurang tepat. Ya. Sehingga mereka itu kelompok, bahkan yang pernah saya dengar itu kelompok ini, kelompok Ahmadiyah. Mereka menafsirkan ayat yang ada khatamun nabiyyin ini adalah sebagai cincinnya para nabi. Jadi bukan penutup. Ya. Karena ada kemungkinan nabi itu datang lagi menurut mereka, sehingga mereka anggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabinya mereka. Karena mereka menafsirkan ayat tersebut menyatakan khatam itu dengan cincin. Ya. Padahal di sini khatam itu adalah penutup. Ya. Ya, maksudnya di sini adalah penutup. Maksudnya tidak ada nabi setelah beliau, setelah Nabi Muhammad SAW. Di sini isyarat bahwasanya Nabi SAW adalah penutup para nabi. Nah, jadi kalau menafsirkan dan khotam dengan cincin, ini jelas suatu kesalahan, suatu kebatilan. Karena kalau dia menafsirkan dengan cincin, nanti dia akan mengakui nabi lain selain Nabi kita Muhammad SAW. Setelahnya ada datang nabi lain setelah Nabi kita Muhammad SAW. Padahal Nabi kita adalah nabi yang terakhir. Nah, ini diambil dari kata baina yaday sa'ah. Ya, di antara aku dan di antara hari kiamat. Maka setelahnya tidak ada lagi di antara nabi dan di antara hari kiamat tidak ada nabi lain selain beliau. Maka di sini menunjukkan bahwasanya nabi adalah penutup ya, para nabi. Nabi yang terakhir, penutup para nabi. Dan ini jelas juga dikuatkan dalam ayat ya,
Yaitu di Al-Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Yang menunjukkan bahwasanya Nabi adalah penutup para Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam rangka untuk menguatkan apa yang kita sampaikan tadi, dan juga untuk menguatkan apa yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya tadi. Ini jelas, hadis dan Al-Quran itu tidak akan berpisah, maksudnya akan selalu berkaitan. Kalau hadis menyatakan demikian, Al-Quran jelas ada yang menyatakan demikian. Sebenarnya kalau tidak ada pun sudah harus kita yakini, karena di sana ada penguatnya. Ya. Ketika Rasulullah menyatakan demikian dalam Al-Quran tidak ada, maka jelas dugaan itu ada. Semuanya itu pasti ada, meskipun cuma hanya wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini kan jelas perintah dari Allah untuk mengikuti nabinya. Apa saja yang Rasulullah datang pada kalian, ambillah. Apa saja yang Rasulullah itu larang pada kalian, tinggalkan. Ini kan jelas. Meskipun tidak ada dalam Al-Quran, dibolak-balik 100 kali tidak dapat, mana ada. Katanya hadis sesuai dengan Quran, mana buktinya tidak ada. Ini jelas orang yang bodoh kalau demikian. Karena di sana ada ayat yang jelas ini. Karena maka di sini menunjukkan bahwasanya seluruhnya yang ada dalam hadis maka jelas ada dalam Al-Quran. Di antaranya yang menunjukkan Nabi itulah Nabi yang terakhir adalah surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Allah menyatakan, "Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum, walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin." Ini jelas ayatnya. Syahidnya jelas, wa khatamun nabiyyin. Wa kana Allah bikulli syai'in alima. Dan Muhammad itu bukanlah bapak-bapak salah seorang di antara kalian. Akan tetapi beliau adalah Rasulullah, utusan Allah, dan juga khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Nah, ini jelas ayatnya, khatamun nabiyyin. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Ahzab ayat yang ke-40. Nah, ini faedah yang pertama dari hadis tersebut, yaitu di sini merupakan isyarat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Nah, kemudian yang kedua, tsani wa minha al-isyaratu ila qurbi sa'ah. Di sini juga terdapat isyarat tentang dekatnya hari kiamat. Ya. Yaitu dari sabda Rasulullah tadi, baina yaday sa'ah. Nah, ini terdapat faedah, ya, isyarat tentang dekatnya hari kiamat. Jadi kita harus bersiap-siap. Dan kita terkadang tidak tahu. Ya, ternyata kiamat itu sudah dekat, terkadang kita nggak merasakannya. Wah, kemudian sana-sana masih jauh kiamat, kok masih lama, belum ada tanda-tandanya. Ini jelas suatu kebatilan. Maka harus kita persiapkan mulai sekarang untuk menghadapi datanya hari kiamat, maksudnya dengan memperbanyak bekal untuk menghadapi hari akhirat nanti. Nah, karena di sini merupakan isyarat kiamat itu sangatlah dekat. Nah, selain tadi yang Rasulullah katakan baina yaday sa'ah, ya kama jaa fil hadits sahih. Sebagaimana juga telah datang dalam hadis yang sahih, ya, yang mana Rasul menyatakan bu'ithu ana was-sa'atu kahatain wa asyara bi asbi'ihi al-wusta wallati taliha, muttafaqun alaih. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, bu'ithu ana was-sa'ah kahatain. Aku diutus, ya, dalam keadaan aku diutus dan hari kiamat itu, ya, kahatain sebagaimana ini, maksudnya menunjukkan dekatnya. Beliau memberikan isyarat dari tengahnya dengan jari yang setelah. Ya. Ini menunjukkan dekat, ya. Ya. Beliau menyatakan bu'ithu ana was-sa'ati kahatain. Demikian Rasul menyatakan demikian. Aku diutus, aku dan di antara hikmah itu diutus sebagaimana demikian. Maksudnya dekat, sangat dekat, tidak jauh kan? Ini nggak mungkin satunya di sana, nggak mungkin di sini, tapi dekat, sangat dekat. Ini menunjukkan sangat dekatnya hari kiamat. Ya. Ini dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya hari kiamat itu dekat. Jadi harus kita persiapkan. Ya, cuman kita tidak boleh menentukan kapan terjadinya, hari apa, tanggal berapa, tahun berapa, tidak boleh, karena ini termasuk ya perkara gaib. Ya, karena hanya Allah yang tahu. Dan yang menjelaskan hal ini juga tentang dekatnya hari kiamat juga banyak ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan hal ini. Di antaranya surat yang masyhur kita dengar, surat Al-Qamar ayat yang pertama. Allah menyatakan iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Iqtarabatis sa'ah, kiamat itu dekat. Ya, qaraba, iqtaraba. Ya. Qaraba, iqtaraba. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Ini dalil yang pertama yang menunjukkan kiamat itu dekat. Surat Al-Qamar yang pertama. Kiamat itu telah dekat dan telah terbelahlah bulan. Itu ketika termasuk mukjizatnya Rasulullah SAW, yaitu ketika orang-orang kafir mereka meminta bukti kenabiannya. Ya, yaitu meminta coba bulan dibelah kalau memang kamu seorang nabi. Kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya bulan itu terbelah. Ternyata betul terbelah.
Sehingga seluruh manusia bisa memperlihatnya, cuman sedikit dari mereka yang beriman dengan mukjizat tersebut. Bahkan mereka sebagian orang yang tidak beriman menyatakan inilah suatu sihir yang nyata. Ya, ada sihir mustamir, sihir yang terus menerus. Ini jelas, ya suatu dalil yang sangat jelas tentang hari kiamat itu sangatlah dekat. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang dekatnya hari kiamat, yaitu di surat Al-Qamar ayat yang pertama. Di surat Asy-Syura ayat yang ke-17 juga Allah menyatakan demikian. Ya. Allahu alladzi anzala al-kitaba bil haqqi wal mizan wa ma yadrika la'alla as-sa'ata qarib. Jelas di sini. Wa ma yadrika la'alla as-sa'ata qarib. Nah. Allah lah yang telah menurunkan Alkitab dengan al-haq. Allah lah yang telah menurunkan Alkitab juga al-mizan dengan al-haq. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Dan tidakkah engkau tahu, ya barangkali hari kiamat itu adalah dekat. Ya, jelaskan di sini, la'alla as-sa'ata qarib. Di ayat yang lain surat Al-Ahzab ayat yang ke-63, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yas'aluka an-nasu 'anis sa'ah. Ya. Yas'aluka an-nasu 'anis sa'ah. Qul innama 'ilmuha 'inda Allah. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Yas'aluka an-nasu 'anis sa'ah. Manusia bertanya kepada engkau tentang as-sa'ah. Katakanlah, innama 'ilmuha 'inda Allah. Tidak lain ilmu tentang hari kiamat, pengetahuan tentang hari kiamat itu di sisi Allah saja. Dan tidakkah engkau tahu barangkali hari kiamat itu takunu qariba, akan terjadi dalam keadaan waktu yang dekat. Ini dalil yang lainnya menunjukkan hari kiamat itu dekat. Nah, di ayat yang lain Allah juga berfirman di surat Al-An'am ayat yang ke-31. Allah menyatakan, "Qad khasira alladziina kadzdzabu bi liqa'illah hatta idza ja'atuhum as-sa'atu baghtatan qalu ya hasratana 'ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum 'ala dhuhurihim ala sa'a ma yazirun." Nah, qad khasira alladziina kadzdzabu bi liqa'illah. Sungguh sangatlah merugi orang-orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah. Hatta idza ja'atuhum as-sa'atu baghtatan, sampai ketika hari kiamat datang kepada mereka dengan baghtah, dengan segera. Maksudnya dengan tiba-tiba. Ini kan bukan dekat ya. Ya. Hatta idza ja'atuhum as-sa'atu baghtatan qalu ya hasratan. Mereka menyatakan, aduhai betapa ruginya kami atas apa yang telah kami lalaikan. Ya. Wahum yahmiluna awzarahum, dalam keadaan mereka memikul dosa-dosa mereka, ala dhuhrim, di atas punggung mereka, ala sa'a ma yazrun. Ya, betapa jeleknya apa yang mereka itu lakukan. Setelah itu jadi masih banyak lagi di ayat Al-Qur'an menunjukkan bahwasanya hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang dekat. Kejadian itu akan dekat. Ya, ini isyarat dari Rasulullah tadi, baina yaday sa'ah, ini menunjukkan bahwasanya ya, kiamat itu adalah sangatlah dekat. Kemudian dikuatkan dengan Al-Qur'an juga sudah kita sebutkan tadi beberapa ayat bahwasanya hari kiamat itu adalah dekat. Dan juga hadis yang disebutkan oleh muallif di sini, bu'ithtu ana was-sa'ah kahatain. Kemudian selanjutnya faedah yang ketiga, wa minha masyru'iyatul jihad idza tawafarat syurutuhu syar'iyyah. Faedah yang ketiga dari hadis tersebut, disyariatkannya jihad kalau sudah terpenuhi syarat-syarat syar'inya. Syarat-syaratnya yang syar'i. Disyariatkannya jihad. Yaitu tentunya di sini diambil dari kata bu'ithtu bis-sayf. Aku diutus dengan pedang. Apalagi kalau bukan jihad ya. Aku diutus dengan pedang. Rasulullah mengatakan demikian. Ini menunjukkan bahwasanya ya disyariatkannya jihad ketika sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Dan syarat-syaratnya yang syar'i. Dan jihad ini selain disyariatkan juga di sana ada pahala yang sangat besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan jihad itu sebagaimana perniagaan. Ya, suatu perniagaan yang bisa menghindarkan seorang dari azab yang pedih. Ini jihad. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Wahai orang yang beriman,
maukah aku tunjukkan kepada kalian ala tijarah, atas suatu perniagaan, tunjikum min adzabin alim, yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Allah menyatakan tu'minuna billah, engkau beriman kepada Allah, ya, dan juga Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah. Di sini ada perintah tentang jihad, disyariatkannya jihad, ya, berjihad di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan juga jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum, demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian itu mengetahui. Surat As-Saff ayat yang ke-11. Nah, di ayat yang lain Allah juga menyatakan tentang masalah jihad ini, disyariatkannya jihad, ya. Ya ayyuhan nabi, jahidil kuffar wal munafiqin waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai nabi, perangilah, berjihadlah melawan orang kafir dan juga orang-orang munafik, waghlud alaihim, dan keraslah kepada mereka. Karena kalau jelas sudah kafir, ya, kalau memang sudah terpenuhi syarat-syaratnya, sudah dakwah sudah enggak mempan lagi, ya, lemah lembut sudah enggak mempan lagi, maka diperangi dengan cara yang keras. Waghlub alaihim wa ma'wahum jahannam, dan tempat mereka itu adalah jahannam, wa bi'sal masir, dan betapa jeleknya tempat mereka kembali. Surat ya At-Tahrim ayat yang ke-9. Ini faedah yang ketiga dari hadis tersebut, ya. Disyariatkannya jihad kalau sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Tentunya syarat-syaratnya ini para ulama membahas dalam masalah kitab jihad ini sangat banyak, ya. Maka di sini tentunya seorang harus merujuk kepada kitab tersebut, bukan cuma sekedar punya semangat jihad, kemudian dia melaksanakan jihad yang tidak syar'i bahkan, sehingga temannya sendiri kaum muslimin dibunuh, dibantai, dibom, hanya karena pemahaman semangat tapi tidak disertai dengan ilmu yang lainnya, sehingga ya, mereka banyak bahkan menumpahkan darah kaum muslimin yang seharusnya dijaga. Jelas suatu kesesatan yang nyata. Kemudian selanjutnya, wa minha tafsirul ibadah bi annaha ifraduhu subhanahu wahdahu biha wa adamul isyraki bih. Di sini merupakan penafsiran ibadah. Di antara penafsiran ibadah yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ibadah itu mengesahkan Allah, jelas ya. Meskipun ini artinya itu khusus, ya, yaitu masalah ibadah, yaitu untuk bertauhid dan juga meninggalkan syirik termasuk salah satu ibadah. Ya. Adapun untuk makna yang lebih luasnya, ibadah itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah menyatakan, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'al adh-dhahir wal batinah. Ini ibadah. Segala sesuatu yang bisa mendatangkan kecintaan dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, baik berupa ucapan ataukah perbuatan, ya, yang zahir maupun yang batin, yang nampak maupun yang tidak nampak. Ini ibadah. Cuma di sini di antara salah satu penafsiran ibadah itu adalah tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala juga meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Ini ibadah, di antara penafsiran ibadah. Kemudian wa minha, yang selanjutnya yang kelima dari faedah hadis tersebut, ittifaqu ma'na al-ibadati wat tauhid wan nafy syirk wan nafy syarik wa qali la ilaha illallah. Di sini terdapat pada hadis tersebut keselarasan, kesesuaian antara makna ibadah, makna tauhid, penafian syirik, dan juga ucapan la ilaha illallah. Ini jelas sangat selaras, sangat selaras, sangat ya. Ittifaq itu sepakat, maksudnya selaras, ya, sama. Makna ibadah, kemudian tauhid, penafian syirik, penafian segala macam bentuk sembah kepada Allah, dan juga ucapan la ilaha illallah. Nah, karena jelas ya ucapan la ilaha illallah itu menafikan segala macam bentuk kesyirikan. Dan jelas baru mengucapkan yang sudah termasuk ibadah, apalagi dengan melaksanakan kandungan-kandungannya. Demikian pula menafikan syirik. Seseorang meninggalkan bentuk kesyirikan, ya, maka ini juga termasuk bentuk ibadah. Seseorang mentauhidkan Allah juga termasuk bentuk ibadah. Ini jelas suatu persamaan, keselarasan antara makna ibadah, ya, makna tauhid, penafian syirik, dan juga makna la ilaha illallah. Kemudian yang terakhir, wa minha anna qawla la ilaha illallah yarfa'u sebab istibahati dam wal mal, fayakunu musliman ma'sum ad-dam wal mal kama taqaddama. Faedah yang terakhir di sini bahwasanya ucapan la ilaha illallah itu akan mengangkat sebab dibolehkannya darah. Akan mengangkat sebab dibolehkannya darah dan juga harta,
maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah tersebut adalah orang yang muslim yang terjaga darahnya juga hartanya, sebagaimana telah berlalu juga pembahasan tentang masalah ini. Nah, ini beberapa faedah dari hadis tersebut. Ini jelasnya di sini tentang masalah faedah yang selanjutnya ini yang terakhir tadi. Ya, karena di sini ya, ketika mereka sudah bertauhid maka tidak lagi diperangi. Ya, bu'ithu bis-sayfi baina yaday sa'ah. Jadi kalau sudah bertauhid maka di sini Rasulullah tidak akan memerangi dengan pedang. Tapi mereka sudah termasuk orang-orang yang muslim. Ini beberapa faedah, dua hadis yang sudah kita bacakan dan juga beberapa faedahnya disebutkan oleh Syekh Muhammad ya bin Marzuq bin Muhammad Ad-Da'jani hafizahullah taala. Insyaallah kita lanjutkan yang akan datang di hadis-hadis yang selanjutnya di yang 9 dan juga selanjutnya. Allah taala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.